Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara Miracle Night Service GB Keluarga Allah Semarang. Saya bersuka cita bahwa malam hari ini kita bisa ada, berkumpul walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Malam hari ini biarlah hadirat Tuhan tetap nyata di dalam setiap kita. Dimanapun kau berada, saat hari ini kau ada di rumah, kau ada di manapun kau berada, di rumah sakit, atau dimanapun aktivitasmu malam hari ini. Mari kita jumpai di hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata di Matius 14, ketika Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau mengalami kondisi seperti Petrus ketika engkau melihat, engkau punya iman dan engkau mulai berjalan melangkah dengan imanmu di tengah badai. Tapi ketika angin bertiup semakin kencang, badai bertiup semakin kencang, masalahmu seolah-olah sekunjung-kunjung tidak pernah selesai. Dan kau mulai jatuh, kau mulai tidak percaya lagi, kau mulai ragu lagi akan imanmu, kau mulai ragu lagi, kau ragu akan kekuatan Yesus, kau ragu akan kedahsyatan mujizat Tuhan. Malam hari ini, kalau engkau ada di posisi, mari bangkit, jangan sampai kau tenggelam. Dan kau tenggelam dan kau tetap tidak beriman dan kau tidak ditolong oleh Tuhan. Tapi bangkitlah, biar tangan Tuhan itu mengangkat dan berjalan kembali menemui mujizat. Malam hari ini adalah malam yang spesial buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada, mari datang dan hampiri Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Oh, nyatakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi tempat ini. Biar ku melihat kemuliaan-Mu Tuhan, dinyatakan tempat ini. Mari angkat tanganmu dan sembah. Horabalaba karabasi. Hina maya ramaya ramaya ramaya.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu dan kita mau katakan, kami yakin dengan iman kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kau segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari katakan, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Laba-laba-laba-laba. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata
terjadi. Ku yakin, oh, hadir di tengah kami Tuhan. Ada kuasa tak terbatas. Mari bersama katakan, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Mari percaya dengan imanmu malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kau mulai tawar hati malam hari ini. Kau dalam kondisi yang kurang baik. Dan kau merasa letih, lesu dan berbeban berat, mari datang kepadanya. Sembah Tuhan. Mari bangkitkan imanku. Mari bangkitlah imanku. Sebab firman-Mu berkata, asal aku miliki iman sebesar biji sesawi, iman itu sanggup memindahkan gunung. Maka aku berkata kepada gunung itu pindah, maka pindahlah gunung itu tersebut. Demikian pula malam hari ini kalau aku punya iman sebesar biji sesawi, dan aku berkata kepada gunung permasalahanku, dan berkata gunung permasalahanku pindah, keluar. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi hidup kami. Oh, kemenangan bagi setiap kami, kelepasan bagi setiap kami Tuhan, kesembuhan bagi setiap kami. Sebab aku percaya mujizat-Mu tetap ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan kedahsyatannya, bahkan kami akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan. I believe in miracle.
I've seen a soul set free, miraculous, the chains in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily pussyed way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. I've seen a soul set free, miraculous, the chains in one, redeemed through Calvary. Oh, I see the lily pussyed way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. Mari bersama katakan, ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Dari awal kita katakan, ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Katakan, bunga bakung, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat,
sebab percaya Tuhan. Katakan ku percaya, oh, ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Malam hari ini mujizat masih ada bagi setiap kita. Malam hari ini percaya dengan iman. Kalau engkau sedang mengalami sakit di rumahmu, mari berdoa, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan sakitku Tuhan Yesus. Mari katakan, taruh setiap tangan di tempatmu yang sakit dan katakan, Tuhan Yesus pulihkan aku. Tuhan Yesus sembuhkan. Ampuni setiap dosaku. Ampuni setiap pelanggaranku. Seringkali kami menyakiti hatimu, tapi malam hari ini aku deklarasikan aku mau kembali kepada kasih-Mu. Aku mau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Di mana di saat itu aku mulai jatuh hati kepadamu Tuhan. Aku mulai bergairah akan hadirat Tuhan. Aku mulai mencari wajah-Mu Tuhan. Dan aku mau kembali di saat-saat itu. Merasakan kasih-Mu. Rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah kekelaman sekalipun Dia nggak pernah tinggalkan hidup setiap kita. Di dalam lembah kekelaman Dia sanggup ubah lembah kekelaman itu menjadi lembah yang penuh dengan sukacita. Lembah yang penuh dengan berkat Tuhan yang senantiasa baru. Di dalam kondisi di paling bawah pun kita tetap akan diberkati, bahkan lebih berlipat kali. Amin. Di dalam lembah air mata, Dia gantikan lembah air mata itu dengan lembah yang penuh dengan mata air. Mata air sukacita, mata air berkat, mata air kesehatan yang baru, mata air sumber segala. Dan yang terutama, kami punya mata air yang hidup, yang tidak pernah habis, yang selalu meluap di dalam hidup kami. Engkaulah pribadi. Mari diam dan bertatalah dalam hidup kami itu. Dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu di dalam hidup. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau jawaban.
hidupku. Mari katakan, dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Oh, mari angkat tanganmu dan katakan, oh, walau seribu rebah di kiriku, terlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Oh, walau beribu rebah di kiriku, terlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong sanggup menolong hidupku. Kau sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa berserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih tinggi lagi. Walau beribu rebah di diriku, berlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong
Dia Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. I need you, Lord. Kami perlu Engkau, Tuhan. Shiramaya Ramaya Ramo. Shalalalalalalalala. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita deklarasikan buat kota Semarang. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan Semarang dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kota Semarang. Amin. Bahwa sayapnya Semarang akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Semarang tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kota Semarang, yang maha tinggi tempat perteduhan Semarang. Amin. Amin. Yes. Saya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya anugerahmu besar dan setia di dalam hidupku. Percaya anugerahmu, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari dari awal kita mau menyanyikan pujian ini. Katakan, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Penuh selamatku, tempat pengharapan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta.
yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Percaya anugerahnya besar bagi setiap kami. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi setiap. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Bersama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau yang ada di rumah sakit, Engkau yang ada di tetap percaya Engkau yang di luar Tuhan kota, setia. Kota Semarang. Nyanyikan lagu ini segala perkara dari hati dapat ku tanggung nyanyikan dengan iman di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tak
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Oh ralabasya karalaba ralaba 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 ralaba. Ya ralabata karalaba ralaba 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 ralaba. Kami rasakan Kau ada di sini ya Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami tahu Kau ada bersama kami ya Tuhan. Baik kami yang menonton secara live streaming maupun kami ada di dalam ruang ibadah ini ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di sini ya Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Oh ralabasanda ralabasanda. Shibababa ya rabalabalabalaba. Shiralabalabalaba. Ada di sini, Kau menjamah kami, Yesus, penolong dalam kesesakan, Balabalabalaba. Bapa yang kekal, Amin. Allah yang baik. Haleluya. Percaya mujizat Haleluya. tiada. Kami percaya Allah kami dahsyat. Kami percaya Tuhan hebat. Kami percaya Tuhan ajaib. Kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau bergerak, Engkau bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Oralabasya karalabata karalabaralaba. Oralabasya karalabaralabaralabaralabaralaba. Demikianlah firman Tuhan. Aku Allah yang hadir di dalam hidupmu. Aku Allah yang memegang tanganmu dan memegang hari depanmu. Aku Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kau. Ketika engkau berjalan di dalam lembah kegelapan, ketika engkau merasa hari-harimu gelap, ketika malam hari engkau meneteskan air matamu dan membasahi tempat tidurmu. Aku ada, kata Tuhan, aku ada. Aku di sisimu. Aku memelukmu dan menggendongmu, kata Tuhan. Aku ada di dalam setiap musim kehidupanmu. Ketika engkau menjerit dan berkata, Tuhan tolong aku, maka aku hadir di dalam hidupmu, kata Tuhan. Air matamu aku tampung di dalam kirbatku. Tidak ada satu tetes pun yang mengalir di pipimu yang tidak ku ketahui, kata Tuhan. Kuhitung dan kutampung dalam kirbatku, kata Tuhan. Aku Allah mendengar dari surga dan menjawab dari tempat kudusku. Dan aku mengasihi engkau, umatku. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Kasih sayangku tidak pernah habis. Kasih sayangku tidak pernah berkesudahan. Aku Allah ada bersama engkau, kata Tuhan. Oh ralabata karalabasya karalabaralabaralaba. Shikiara labata karalabaralabaralaba. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ada malam ini bersama umat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami coba ingin bilang terima kasih.
dalam setiap lembah, di dalam setiap sukacita, di dalam air mata maupun di dalam sukacita. Tuhan, Engkau ada ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan ketakutan, di dalam setiap kegelisahan, keputusasaan Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami dedikasikan ibadah ini ya Tuhan. Kami dedikasikan malam mujizat ini ya Tuhan. Kami dedikasikan hanya untuk Yesus. Semata-mata hanya Yesus. Just about you Jesus. All about you Jesus. All about you Jesus. Engkau yang paling berharga, Engkau yang paling berharga. Only you Jesus. Kalau Engkau ada itu cukup buat kami. Kalau Engkau ada itu cukup ya Tuhan. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Karena waktu Engkau ada berkat itu ada, mujizat pertolongan itu pun ada. Kalau Engkau ada itu cukup buat kami. Ini untuk-Mu ya Tuhan, ini untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pujian hormat kami, syukur kami, cinta kami ya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, mengasihi-Mu, melayani-Mu selama-lamanya Tuhan. Just about you Jesus. Yes. All about you Jesus. Amen. All about you Jesus. Amin. Makasih Tuhan, makasih. Amin. Kami bawa Makasih. umat-Mu, jemaat-Mu malam ini ya Tuhan. Kami bawa semua orang yang berharap sama Tuhan. Kami bawa semua orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kami letakkan di mezbah kudus-Mu. Yes. Kami bawa lewat pujian dan penyembahan kami. Amin. Karena kami tahu Kau bersemayam dan bertata di atas ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, engkau yang di rumah sakit, dimanapun kau berada. Baik engkau yang ada di kota Semarang, di Jakarta, maupun kau berada di tempat lain. Malam ini saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Sementara tadi saya duduk di sana, dari awal ibadah kita, saya rasakan atmosfer ilahi turun di tengah-tengah kita. Ada kesan roh yang begitu kuat mengalir di tengah-tengah kita. Ada atmosfer mujizat. Saya rasakan atmosfer kasih dan mujizat itu sedang bergerak, sedang bekerja saat ini. Dan engkau yang di rumah-rumah, engkau yang menonton malam ini, saat ini juga, terima pengurapan daripada Tuhan. Buka hatimu dan rasakan jamahan Tuhan. Buka hatimu dan nikmati kasih Tuhan. Amin. Kesan roh yang begitu kuat. Ada satu kata yang begitu kuat di dalam roh saya. Aku percaya mujizat. Karena aku percaya sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Karena itu aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada pertolongan. Aku percaya ada berkat. Aku percaya ada jawaban doa. Aku percaya ada janji-janji yang digenapi oleh Tuhan. Saat kita berkata aku percaya Tuhan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan akan menggerakkan mujizat itu bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus, melalui Yesus yang begitu besar, begitu ajaib. Ada beberapa kesaksian yang ingin saya bacakan malam hari ini
khususnya untuk beberapa saudara kita yang mengalami terpapar penyakit COVID di masa-masa pandemi ini. Ini kesaksian saya dengar selama beberapa minggu terakhir ini. Kesaksian dari Bapak Budi Santoso. Shalom, kami ucapkan banyak terima kasih untuk doa dan perhatian dari GKA Semarang. Buat anak kami, Ferry, saat ini sudah baik dan hasil tes juga sudah negatif. Puji Tuhan. Ini kesaksian yang kedua dari Bapak Jojo di Ungaran. Puji Tuhan, keadaan kami sekeluarga, istri dan anak kami juga sudah sembuh, sudah sehat. Hasil swab antigen juga sudah negatif semua. Lalu ini ada kesaksian dari saudari Novita di Semarang. Novita ini adalah seorang saudara kita yang baru saja dalam sekitar 2 bulan terakhir ini waktu hadir di Miracle Night Service mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru di dalam Tuhan. Percaya akan Yesus, percaya akan penebusan, percaya akan kasih Tuhan, menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Lalu suatu waktu dalam ibadah dan mengikuti live streaming yang dibawakan oleh Bapak Obaja, gembala kita, tiba-tiba dia merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan yang begitu kuat, dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Sungguh luar biasa, dalam waktu yang begitu singkat baru menerima Yesus sebagai Tuhan, baru percaya dia menerima lawatan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Biarlah imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir ini saudara Dewi di Solo. Terima kasih buat dukungan doa dari tim Miracle Night Service KA Semarang. Karena Bapak dan adik-adik saya semuanya sudah sembuh dan sehat. Hasil tes pun negatif. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan masih ada. Mujizat masih ada. Lawatan dan jamahan Roh Kudus masih bergerak dan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam beberapa minggu terakhir ini kami menerima begitu banyak kesaksian. Begitu banyak cerita bagaimana pertolongan, bagaimana keajaiban Tuhan. Bahkan ada teman-teman yang berada dalam keadaan kritis. Mereka mengalami sesak nafas, saturasi oksigen turun. Bahkan susah mendapatkan isi ulang oksigen. Tapi melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib bekerja di tengah-tengah mereka. Dan mereka disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Mungkin next ke depannya kami akan coba untuk menampilkan video-video kesaksian daripada saudara-saudara kita ini. Baik, kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka bersama dalam Mazmur 13. Mazmur 13 ayat kedua sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan perikop dari pasal ini berjudul doa kepercayaan. Doa kepercayaan. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Seorang raja yang terkenal, pemazmur yang diurapi Tuhan, orang yang besar, yang luar biasa mengasihi Tuhan. Saya bacakan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, biarlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin.
Satu kali Raja Daud, orang yang dikasihi Tuhan, bahkan disebut man after my own heart. Orang yang begitu dekat di hati Tuhan, orang yang begitu intim sama Tuhan. Dia menulis kitab Mazmur ini. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan dari ayat yang kedua sampai ayat kelima, dia menceritakan bagaimana kondisi yang dihadapinya. Dia menceritakan keputusasaannya, tekanan di dalam rohnya, tekanan di dalam hidupnya. Dia menceritakan pergumulan yang dia alami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, khususnya di tengah pandemi. Mungkin ada di antara saudara yang tidak mendapat pekerjaan, kau dirumahkan, mungkin kau kehilangan pekerjaan, mungkin usaha bisnismu berkurang, mungkin itu engkau mengalami sakit, juga pergumulan rumah tangga. Tapi malam ini kita percaya bahwa Tuhan ada buat kita, amin. Ayat 2 sampai ayat 5 dikatakan, Raja Daud berkata sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi engkau lupakan aku? Mengapa engkau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku bersedih hati sepanjang hari. Aku menaruh kekhawatiran di dalam hatiku. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, seorang yang disebut the man after my own heart. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang begitu dekat sama Tuhan, dia bisa berkata kalau Tuhan lupa sama dia. Tuhan menyembunyikan wajah daripada dia. Dia bersedih hati. Seakan-akan kita berdoa dan tidak ada jawaban. Waktu kita berdoa kita merasa kok belum datang pertolongan itu. Belum ada mujizat itu. Kita berkata Tuhan aku percaya sama Tuhan. Aku percaya kebesaran Tuhan. Tapi masih adakah mujizat buatku? Masih adakah pertolongan Tuhan? Sungguhkah mujizat itu masih ada? Seringkali timbul keraguan di dalam hati kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Tetapi Raja Daud timbul kembali imannya, timbul kembali kepercayaannya sama Tuhan. Di ayat ke-6 dia berkata, tetapi aku Daud, tetapi aku Esther percaya kepada Tuhan, percaya akan kasih setia Tuhan. Tetapi aku Daud percaya kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan dia rela dicambuk, disalib, dimahkotai duri hanya untuk kita. Kasih Tuhan yang luar biasa. Daud berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Mari kita lihat lagi di dalam satu kisah yang luar biasa. Ini yang dialami oleh Daud dan ke-600 orangnya, pasukan dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ini terjadi di Ziklag. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat ke-1 sampai ayat ke-6. Ziklag terbakar. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Yisir dan Abigail bekas istri Nabal
orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat ini telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ini kisah terjadi kepada Daud dan semua orang-orangnya. Satu kali mereka pergi dan mereka kembali ke Ziklag. Waktu itu orang Amalek membakar kota Ziklag dan mengambil semua orang-orang yang ada di kota itu. Istri mereka, anak mereka laki-laki dan perempuan. Seluruh kota itu dibawa dan ditawan oleh orang Amalek. Saudara bisa bayangkan, satu kota terbakar habis. Saya pikir kita belum pernah melihat dan mendengar kejadian seperti ini. 5 rumah terbakar, 1 rumah, 2 rumah terbakar, itu sering kita dengar dan saksikan. Kita lihat di berita-berita. 10 rumah mungkin terbakar, sebarisan rumah terbakar, 1 pasar. Tapi ini dikatakan 1 kota. Kota yang begitu banyak orangnya, kota yang begitu banyak tempat tinggalnya terbakar habis. Bayangkan bagaimana keadaan kota itu. Terbakar habis, benar-benar tidak ada apa-apanya lagi. Bahkan penduduk kota itu orang-orangnya ditawan oleh orang Amalek. Saat itu Daud dan orang-orangnya menjadi begitu sedih, mereka menjadi begitu putus asa. Mereka begitu sedih, bahkan mereka menangis dengan suara nyaring. Di ayat keempat dikatakan bahwa mereka menangis dengan suara nyaring, bahkan sampai tidak kuat lagi menangis. Saya berpikir seperti apa kepedihan yang dialami Daud dan para pahlawannya. Seperti apa keputusasaan sampai dia menangis dengan suara nyaring dan kuat, sampai tidak kuat lagi menangis. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah saat-saat ini. Mungkin untuk orang-orang yang kau kasih, mungkin untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri. Engkau menangis dengan suara yang nyaring di hadapan Tuhan. Engkau menjerit dengan kuat dan memanggil nama Yesus, Yesus. Dan engkau menangis begitu rupa. Engkau berputus asa, engkau sedih, engkau berpedih hati. Pergumulanku ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Mungkin kau berkata, sembuhkan aku Tuhan, pulihkan keluargaku, berkati aku Tuhan. Sampai engkau enggak kuat lagi menangis. Sampai mungkin karena terlalu banyak air mata yang kau keluarkan, sampai engkau enggak kuat lagi menangis. Tapi satu hal, mari belajar seperti Daud. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika Daud mau dilempari batu oleh orang-orangnya karena kejadian ini, mereka menyalahkan Daud. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bangkit di dalam imannya dan dia percaya lebih dari sebelumnya kepada Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi Daud. Kita baca ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud.
Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika Daud mulai menguatkan kepercayaannya, ketika Daud mulai menghampiri Tuhan, ketika Daud mulai mencari wajah Tuhan, mulai berdoa dan percaya menerima tuntunan Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dikatakan bahwa mereka berperang dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam dan tidak ada satu orang pun yang lolos. Saudara bisa bayangkan bagaimana hebatnya peperangan ini? Bagaimana betapa hebat dan besarnya kuasa Tuhan menyertai Daud. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Mereka bertempur tapi untuk satu tujuan. Menang dan mengambil jarahan. Amin. Menang dan mengambil jarahan. Dikatakan tidak ada satupun dari musuh yang lolos. Apa yang pernah hilang, apa yang dicuri oleh Amalek, apa yang dibawa pergi oleh Amalek, apa yang diambil oleh Amalek, itu diambil kembali oleh Daud. Itu diambil kembali, dirampas kembali, dan tidak ada yang hilang daripada semua itu. Semuanya, baik itu istri-istri mereka, anak-anak laki-laki dan perempuan mereka. Bahkan dia mendapat jarahan yang begitu banyak. Ada bonus yang diterima Daud, jarahan yang besar. Kambing, domba, lembu, semua jarahan orang Amalek, kepunyaan Amalek dibawa pulang. Saya percaya malam ini apa yang Tuhan pernah buat kepada Daud di Ziklag, apa yang pernah Tuhan buat Daud ketika dia berperang melawan orang Amalek, apa yang pernah hilang dalam hidup kita, apa yang pernah hilang dalam hidup Bapak Ibu Saudara, keharmonisan rumah tangga kah, sukacita, kesehatan kah, keuangan, damai, apa itu yang pernah hilang? Percayalah malam ini Tuhan ada buat kita. Amin. Mujizat ada, pertolongan Tuhan ada. Tuhan ada buat kita. Mari ambil itu kembali, rebut itu kembali. Katakan aku mau ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Dan engkau akan terima seperti yang Daud terima. Kau akan terima kembali semua yang pernah hilang dan kau akan menerima jarahan yang besar. Amin. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang di luar pemikiran kita. Mari kita kuatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari siapkan hatimu. Engkau yang rindu jamahan Tuhan, engkau yang rindu mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari engkau mengambil waktu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ya Tuhan, aku mau ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya mujizat itu masih ada. Sungguh aku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh aku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sakitku pasti disembuhkan, keluargaku pasti dipulihkan. Ekonomi keluargaku pasti dipulihkan oleh Tuhan. Aku pasti diberkati. Aku pasti ditolong Tuhan. Karena aku percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh ku percaya. Datang sama Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa doa-doamu, kerinduan hatimu, impianmu di hadapan Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
hatimu dan angkat pujian ini sekali lagi. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, ku percaya. nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan kasih kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Mujizat tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih Ada bagiku. Mari musik mainkan lagu ini. Shalom semua gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang sedang menonton live YouTube ini. Mari kita taruh hati kita untuk berdoa untuk Indonesia. Kita melihat keadaan Indonesia sekarang begitu banyak yang meninggal, banyak karena terinfeksi oleh COVID. Tapi satu hal yang kita percaya, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita berdoa buat Indonesia, biarlah kematian Indonesia di stop oleh Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi Indonesia. Biarlah tembok berapi itu mengelilingi atas Indonesia. Bila kita rindu Indonesia menjadi sembuh, Indonesia dibangkitkan, Amin. Indonesia mengalami kebangunan rohani. Amin. Kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan atas Indonesia. Amin. Taruh hatimu, Tuhan akan berikan roh belas kasihan, roh belas kasihan di atas hati kita. Oh, Rabasandra, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada atas Indonesia ya Tuhan. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat
disembuhkan. Amin. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Bangsa ini akan dilawat Tuhan. Bangsa ini akan Tuhan mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kesembuhan. Kami memperkatakan Indonesia hidup ya Tuhan. Indonesia luar biasa. Indonesia dibangkitkan mengalami revival di dalam nama Yesus. Kami percaya seluruh penduduk Indonesia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Segala roh maut, segala roh ketakutan, segala roh intimidasi yang ada atas Indonesia, kami patahkan oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menghancurkan segala roh maut, roh ketakutan, roh sakit penyakit, segala roh kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Indonesia bebas, Indonesia bebas, Indonesia pulih ya Bapak. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Bapak. Kami rindu api kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia ya Bapak. Oh Rabah. Kami percaya Tuhan, Indonesia dimerdekakan, dimenangkan bagi Kristus. Ya Rabah Shandara. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan-Mu yang saat ini yang sedang sakit. Saya mau berdoa buat jemaat Tuhan, gereja Tuhan saat ini yang menonton. Mungkin keluargamu ada yang sakit, mungkin anak-anakmu sakit, mungkin orang tuamu sakit, suamimu sakit, istrimu sakit, keponakanmu sakit. Mungkin kau alami sendiri sakit, terinfeksi oleh COVID-19. Mungkin terinfeksi virus-virus. Mungkin kau sakit karena diabetes. Engkau sakit karena kanker, karena tumor. Mungkin kau sakit kepala, darah tinggi. Hari ini Tuhan akan sembuhkan kau. Tuhan akan lepaskan roh kesembuhan. Saya melihat ada malaikat-malaikat Tuhan sedang datang di setiap rumah-rumah dan rumah sakit. Akan memberikan kesembuhan. Tangkap dengan iman. Tangkap dengan iman. Engkau akan disembuhkan sama Tuhan. Tuhan janji oleh pilu-pilu Yesus, engkau akan disembuhkan. Sembuh total sempurna. Oh rala berdoa setiap anak-anakmu ya Tuhan, gerejamu ya Tuhan, setiap umatmu yang mengangkat tangan, biarlah mereka mengalami ya Tuhan kesembuhan, pemulihan. Amin Tuhan. Ya rabata karna kesaksian bahwa Yesus yang aku sembah sanggup menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Rafa ya Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan bagian-bagian yang sakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, mereka yang mengalami penderitaan sakit, sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang sesak, mereka yang oksigennya, saturasi oksigennya turun, Engkau jadikan normal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan roh kesembuhan, urapan kesembuhan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau sembuh, Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus, Engkau jadi sembuh. Tuhan janji, Tuhan akan berikan kesembuhan, kesembuhan total. Engkau tidak akan sakit lagi mulai hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku berdoa biarlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu, atas gereja-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton di YouTube ya Bapa. Kami percaya Tuhan, aliran kesembuhan itu mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh bangsa ini dan seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja-Mu ya Tuhan.
Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, malam ini malam mukjizat. Amin. Malam mukjizat. Kami rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Malam ini malam mukjizat. Mukjizat masih ada. Mukjizat itu nyata di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang menonton ya Bapa, live miracles next service ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami mau akhiri ya Tuhan miracle next service ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya mukjizat tetap ada dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di minggu-minggu depan di acara Miracle Night Service. Tuhan Yesus memberkati.